Sama kami Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir dan juga Haryoni warga Kelurahan Petoaha Kendari. Saya akan ke Pak Haryoni. Pak Haryoni, selamat sore Pak Haryoni. Itu jadi ide gagasannya untuk mengubah ya kampung kumuh menjadi kampung warna-warni itu siapa pertama kali Pak idenya? Itu saya yang saya. Gimana Pak? Halo. Iya, gimana Pak Haryoni? Pertama kali itu ide-ide yang begituan itu terpecik dari masyarakat atas pemikiran masyarakat karena melihat kampungnya ini dulu ini sangat kumuh sekali. Kumuhnya Kemudian, itu karena memang ada dekat sungai gitu, jadi mungkin agak kurang tertata atau gimana Pak ceritanya? memang dulu ini kampung Bu sebenarnya Heeh. itu kampung terapung, sebenarnya kampung terapung, hanya Oh, oke. melalui tahun ke tahun sudah mulai ada pembangunan sedikit dari pemerintah Kota Kendari, sampai saat ini ya sudah terbangun dengan baik. Oke, saya sekarang ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, ini juga ada tangan dari Bapak Wali Kota ya untuk mengubah kampung kumuh menjadi kampung warna-warni. Nah, terus sentuhan dari pemerintah daerah ketika kampung itu sudah cantik gitu Pak, apa dampaknya untuk warga juga bisa dinikmati, bukan hanya kecantikannya Pak? Ya, tentu Oh ya, ini akan memberi banyak dampak ya kepada seluruh warga masyarakat. Seperti disampaikan tadi, bahwa tidak hanya secara fisik berubah, tapi juga merubah perilaku masyarakat. Karena kan ada konsep bahwa kalau ingin membuat sebuah kawasan bersih, tertata rapi, itu jangan melarang masyarakat untuk melakukan ini dan itu, tetapi berikan contoh. Ya, berikan contoh, ciptakan suasana yang kondusif sehingga dengan sendirinya orang di sekitar itu malu untuk kemudian misalnya membuang sampah, malu untuk melakukan hal yang merusak lingkungan. Jadi itu yang kita lakukan pendekatannya. Jadi kita berikan contoh, kita tata kawasannya, kita buat rapi, sampai kemudian tercipta suasana masyarakat menjadi malu kalau kemudian mereka tidak merawat dan tidak menjaga situasi yang sudah diciptakan gitu. Jadi ini mengubah perilaku masyarakat Betul juga ya, sekali. tadinya nggak abai mungkin ya melihat keindahan atau mungkin kebersihan. Jadi sekarang patuh banget akan kebersihan gitu ya Pak ya. Nah terus Betul kemudian Pak sekali. Wali Kota, tadi kan kalau dalam paket berita ini warga juga jadi yang di luar nih, di luar kampung bisa masuk ke dalam, mungkin melihat sambil berfoto. Nah itu artinya ada dampak ekonomi juga yang bisa dirasakan warga sekitar. Betul sekali. Jadi seperti saya bilang tadi, fisik, kemudian perilaku, kemudian juga ini memunculkan potensi ekonomi. Karena dengan begini, warga masyarakat yang semula tidak peduli atau bahkan sama sekali tidak tertarik dengan kawasan ini, setelah kita lakukan perbaikan, setelah kita lakukan penataan, alhamdulillah ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan Oke. tidak sedikit masyarakat yang setiap hari, di pagi hari dan sore hari, apalagi di waktu libur ya, Sabtu Minggu, itu banyak sekali, ya, mungkin sekitar 3.000 sampai 5.000 orang ada tuh kunjungan Wah sehari di sini. banyak itu Pak. Sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi buat masyarakat di sekitar kawasan yang sudah kita tata ini. Oke, Pak Haryoni sebagai warga kampung warna-warni nih Pak, kalau misalnya masyarakat mau masuk ke sana kan pasti mungkin ada bayarnya ya Pak, atau mungkin ada juga sesuatu yang dijual gitu dari warga sekitar. Boleh diceritakan nggak Pak, apa saja itu? begini Bu, kebetulan mayoritas di sini warga di sini nelayan. Tadi dulunya kami itu Bu, kalau ada hasil dijual di Tengkurap itu Papalele. Tetapi sekarang dengan adanya kampung wisata ini, hasil kami itu sudah banyak orang berkunjung langsung dibeli Bu. Meningkatkan Langsung beli nilai. hasil tangkapan ikan, terus sambil bisa foto-foto Iya. juga mungkin gitu ya Pak? Iya Bu, iya betul Bu. Oke. Setiap pagi Bu sudah banyak orang bersepeda di kampung, foto-foto, sewa-sewa perahu, untuk sekedar untuk datang ke Petoa. Oke, selain tadi datang bukan, Konfirmasi kawasan ini kita tidak pungut bayaran ya, gratis. oh gratis Pak Wali? Sama sekali tidak ada pungutan bayaran karena memang Oh, ini kalau kita masuknya pada tidak. masyarakat. Hanya dengan kunjungan masyarakat ke sana, masyarakat sekitar situ jadi punya peluang untuk menawarkan berbagai hasil tangkapan mereka sebagai nelayan. Juga ada jajakan makanan gitu ya, kuliner khas di Kendari dan segala macam, sehingga tumbuhlah situasi ekonomi di sana.
Oke, Pak Haryoni mungkin bisa cerita ya Pak, tadi mungkin dengan kampung yang kumuh itu kan berarti nggak bisa menghasilkan apa-apa dong dari rumah. Tapi sekarang berarti dari rumah orang jadi bisa menghasilkan uang gitu ya Pak, karena banyak yang datang terus juga membeli hasil tangkapan ikan. Mungkin Bapak bisa cerita, mungkin dari dulunya saya mungkin tidak punya apa, kemudian sekarang berkat Kampung Warna-Warni saya jadi memiliki apa gitu Pak. Oh iya Bu, Eh, dengan berkatnya di pembangunan Kota Kendari ini yang sangat maju, terutama di Kelurahan Petua ini sangat berdampak betul di masyarakat. Tadinya masyarakat itu Bu tidak mempunyai bodi, perahu, tetapi dengan adanya pembangunan ini masyarakat sudah termotivasi untuk membuat perahu. Diberi bantuan juga sama pemerintah Kota Kendari, perahu-perahu bermesin, sehingga bisa melakukan aktivitas nelayan sehari-hari. Dan hasilnya pun Bu, alhamdulillah sekarang nelayan tidak repot Bu. Dulu kalau ada hasil repot. Masih mau menjual ke sana ke sini, tapi sekarang dengan adanya ini kampung wisata, tinggal tunggu di rumah saja. Orang lewat. Jadi langsung dari tangan pertama ya belinya ya kalau saya jadi pembeli. Iya, Bu. Oke, Ya, Pak. Dan ikannya masih segar. Pak Wali Kota ini kan jadi semangat juga ya Pak, semangat baru bahwa akhirnya warga sendiri jadi bisa mandiri Pak Wali Kota. Mungkin ada lagi Pak target-target selanjutnya atau mungkin target-target baru Pak di sekitar Sulawesi Tenggara tempatnya Bapak memimpin begitu Pak. Mungkin bukan hanya Kampung Warna-Warni, mungkin kampung apa mungkin yang Bapak ingin ubah? Karena untuk Ya. menjadi percontohan juga tentunya. Jadi setelah kita sukses menata kawasan Bungku Toko dan Petoha ini, kan ini program kolaborasi ya, bukan hanya pemerintah kota tapi juga dari pemerintah pusat dan juga melibatkan berbagai stakeholder. Nah, kita untuk tahun ini 2021 mendapat kepercayaan lagi untuk menata kawasan bibir teluk ya. Jadi tidak jauh dari kawasan ini, di sekitar jembatan Teluk Kendari itu kita akan menata lagi kawasan baru yang lebih luas dari kawasan yang semula ini. Insya Allah tahun 2021 ini sudah dimulai dan akan selesai tahun depan 2022. Itu kita sebut waterfront city ya. Jadi kalau selama ini masyarakat kita itu kan membelakangi laut. Ya, jadi seolah-olah laut itu menjadi tempat pembuangan, tempat kumuh dan seterusnya. Ini kita rubah. Kita ingin laut menjadi halaman rumah mereka. Ya tentu kalau menjadi halaman rumah akan lebih rapi, lebih dijaga kebersihannya, lebih dimanfaatkan dengan baik. Kami tunggu Bapak perubahannya supaya kami bisa liput dan bisa warga Indonesia juga menyaksikan perubahan dari sana. Terima kasih Pak Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadi dan juga Haryoni, warga Kelurahan Petoha Kendari. Terima kasih Bapak-Bapak.